Jadi kita sering mendengar istilah leak, tapi baru mendengar istilahnya saja sudah merinding ya, ketakutan. Sebetulnya ada pemahaman yang salah kaprah tentang leak. Istilah yang benar, jadi kami harus mengutip guru tantra kami, ada Jero Dalang Dogbior, ada guru Rudrageni, ada Ide Dukuh Celagi ya. Dan juga ada yang sangat senior yang pernah kami tahu juga adalah Jero Mangku Teja almarhum dari Bang-Bang. Salah kaprah terjadi dalam masyarakat kita karena memang kurang literasi tentang sumber-sumber yang berkaitan dengan pengetahuan leak itu dan fenomena leak yang ada di lingkungan terdekat dalam masyarakat kita. Nah, dalam masyarakat di Bali ada dua istilah yang dikaburkan. Pertama istilah liak dan yang kedua istilah leak. Kalau liak dasarnya itu adalah suatu sistem pendidikan tentang literasi aksara dalam konteks dengan dunia transendental atau dunia metafisika Hindu dan Buddha. Tapi kalau leak itu adalah hal yang diselewengkan dari pemahaman pengetahuan aksara. Jadi sebetulnya akar dari liak dan leak ini adalah literasi tentang dasa aksara. Di dalamnya ada pemahaman tentang Dewi Saraswati yang dianggap sebagai sakti. Dan sebetulnya kalau kita membaca sumber-sumber literasi yang berhubungan dengan liak dan leak, ini tidak bisa dipisahkan dengan jalan berpikir di dalam masyarakat Hindu yang dikenal dengan jalan Prawarti Dharma dan Nirwarti Dharma, sebagaimana dikatakan di dalam kitab Agastya Parwa. Nah, jalan Prawarti Dharma ini adalah jalan ritual. Lalu jalan Nirwarti Dharma adalah jalan yang berkaitan dengan sistem yoga. Jalan yang bersifat esoterik, jadi mencari, memahami Tuhan, melakukan petualangan ke dalam jiwa, ke dalam tubuh ini sendiri. Karena itu maka aksara dilinggihkan di dalam tubuh. Nah, aksara yang dilinggihkan atau ditempatkan di dalam tubuh itu disebut dengan istilah sangyang dasa aksara. Dan biasanya dilakukan dengan cara membalik aksara-aksara itu atau dengan istilah prasawiya, bukan yang pradaksina. Nah, ini barangkali dalam masyarakat umum tidak jelas literasinya dan bahkan sering hanya mencari sensasi saja dari istilah leak itu sendiri. Karena itu maka dalam masyarakat Bali ada dua konsep tentang leak. Ada leak yang putih, ada leak yang hitam. Nah, leak yang putih ini adalah leak yang sebetulnya mendamaikan dunia. Ada dalam bagian tatanan kosmos dan hubungannya dengan kosmologi. Jadi leak yang menentramkan, leak yang diacu atau yang dipelajari dalam rangka transendensi diri menuju ke pencapaian pembebasan yang transendental. Tetapi leak yang disimpangkan menjadi lenga ing aksara, lenga itu artinya sudah blank ya, atau lengah. Lengah itu adalah penyimpangan dari pengetahuan yang benar itu sendiri untuk kepentingan pribadi atau untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dari proses belajar aksara itu. Ini yang sebetulnya dikenal nanti dengan leak yang bisa membawa bencana bagi masyarakat. Ini sama dengan mempelajari ilmu dalam dunia modern. Nuklir misalnya, kalau dikembangkan untuk memajukan kehidupan manusia, itu menjadi sangat bermanfaat dan memberikan keuntungan besar bagi percepatan ekonomi. Tetapi kalau nuklir lalu dijadikan senjata untuk menakut-nakuti bangsa lain, juga untuk mengancam bangsa lain, maka nuklir itu menjadi leak, bukan liak. Walaupun dalam konteks yang modern. Itu barangkali yang sering kali terjadi salah kaprah dalam masyarakat luas, karena memang sumber-sumber literasinya tidak dipahami. Jadi mitosnya diselewengkan. Nah, ada mitos yang sangat penting untuk diketahui dalam konteks ini, baik dalam sumber India maupun dari sumber yang ada di dalam Nusantara atau dalam tradisi lisan Nusantara itu sendiri. Barangkali ini nanti akan kita simak lebih jauh pada sesi berikutnya. Apa sebetulnya Soko Guru, kenapa leak ada yang menyimpang menjadi leak, tapi ada liak
yang memang sebetulnya linggihing ing aksara dalam konteks sebagai liak dewa atau liak putih atau liak yang bisa memberikan ketentraman bagi jiwa yang melakukannya, bahkan bisa untuk menolong orang dan mengobati orang yang sakit supaya menjadi sembuh, atau bahkan bisa merasakan santacara ya, jadi rasa damai bagi lingkungannya. Nah, ini memang manusia tidak lepas dari nafsu-nafsu duniawinya. Jadi ketika pengetahuan itu disimpangkan, dia akan menjadi leak. Pengetahuan apapun. Tapi ketika pengetahuan ada pada dasar-dasar yang benar, dia akan menjadi leak. Itu barangkali terminologi pertama. Mitosnya ini akan berhubungan dengan masalah sejarah kebudayaan dan sejarah pendidikan tantra yang ada di Nusantara atau di Indonesia sampai hari ini. Sebetulnya setiap kita adalah bisa menjadi leak, bisa juga menjadi leak.